Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Oma Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bore up Honda bebek ya, yang kita bore up menggunakan piston KZ standar. Kali ini kita menggunakan piston KZ standar. Kita akan membahas yang pertama adalah kenapa kita memilih piston KZ, kelebihannya apa. Nah, yang kedua adalah apa saja yang perlu kita siapkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu apa saja. Oke, simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, kita langsung saja. Kenapa kita memilih piston KZ ya? Kita memilih piston KZ itu karena KZ memiliki ujung piston yang cenderung lebih jenong, yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan piston standarnya. Jadi kita bisa saja pakai piston standar, kita oversize 300 misalkan ya, kita pilih oversize 300, itu nanti diameternya juga akan sama. Tapi kalau piston standar itu untuk cc 100 nya motornya Honda, bebek Honda, itu cenderung rata ya, ininya jenongnya, dumnya ini cenderung rata atau bahkan cekung. Nih kalau punya Suprafit terus Revo, nah ini cenderung cekung. Mungkin di kamera nggak kelihatan cekung ya, apalagi ini tertutup kotoran, tapi ini tengahnya cekung justru. Beda sama KZ. Kalau KZ itu dia jenongnya agak tinggi. Nah, jenongnya agak tinggi. Diharapkan ketika kita menggunakan piston KZ itu motor itu akan memiliki kompresi yang lebih tinggi. Kompresi yang lebih tinggi dengan kompresi yang tepat itu akan menghasilkan tenaga yang lebih bagus. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita milih piston KZ itu karena jenongnya yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Terus karena pen pistonnya sama 13 mm, terus panjang pistonnya juga mirip-mirip, artinya ketika kita pasang di motor ini nggak usah potong bawah ya, nggak usah kita potong bawah. Tapi kalau untuk motor-motor lain mungkin ada yang potong bawah. Potong bawah tuh artinya di sini ya. Ya, jadi ini tetap kita pakai panjangnya sama, jadi nggak usah kita potong, langsung PNP. Nah, kayak gitu. Oke, terus yang kedua kenapa? Apa saja yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama adalah tentu saja kita harus punya motor. Punya motor yang pertama ya. Yang kedua harus kita menyiapkan pistonnya. Tuh ya. Kita beli bisa piston standar, bisa oversize 100, bisa oversize berapalah terserah teman-teman di luar sana juga bisa. Terus yang kedua kita harus bawa piston sama burengnya sama boringnya itu ke tukang bubut. Nah, ke tukang bubut. Lalu apa yang kita kerjakan di tukang bubut? Kita minta pistonnya itu kita bubut kayak gini bubutnya, bentuknya ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita bubut rata, bagian pinggirnya ini kita bubut rata. Oke. Itu kurang lebih sekitar 1 mm atau kurang dari itu. Boleh. Terus bagian klepnya kita coak lagi kayak gitu ya. Nah, kita coak. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memiliki jarak yang cukup, jarak yang aman antara klep dan piston. Oke, klep dan piston, karena pistonnya kan cenderung lebih tinggi, lebih jenong, dumnya lebih tinggi, otomatis kita harus mengamankan klepnya biar nggak nabrak. Nah, itu ya, itu untuk pistonnya. Terus kalau untuk langkah selanjutnya kita harus membesarkan linernya ya. Linernya itu kita pasrah saja ke tukang bubut, kita nggak perlu tahu itu pakai liner apa. Yang jelas diameternya itu harus cukup. Oke, kalau kita pakai liner yang 54 ya, dia 54 lagi 56 diameter luarnya, sudah saya jelaskan yang kemarin ya, gitu ya, 56. Terus kita langkah selanjutnya harus ini membesarkan crankcase-nya sehingga dia cukup ke sana. Jadi harus kita belah, motornya harus kita belah, mesinnya kita belah,
terus kita perbesar diameter di crankcase-nya agar si linernya ini cukup masuk dengan bagus. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita siapkan, yang harus kita kerjakan. Nah, dan perlu digarisbawahi kepada teman-teman semuanya yang mengharapkan terlalu banyak ketika kita cuma bore up pakai piston KZ, lalu berharap power motor jauh lebih baik, terus tenaganya lebih baik, top speednya lebih baik. Itu sebenarnya adalah harapan yang terlalu tinggi, karena kalau kita cuma ganti piston saja, bore up piston KZ saja, saya yakin performa mesin itu nggak akan berubah secara signifikan. Jadi kita harus perlu mengikuti atau perlu melakukan perubahan lain, misalkan penggunaan noken yang memiliki lift yang lebih tinggi seperti ini. Misalkan tuh, ini noken standarnya yang ini, terus kita bisa pakai lift yang lebih tinggi. Nah, kalau saya itu jangan terlalu tinggi liftnya, karena kalau juga durasinya ya. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi itu biasanya kita perlu merubah sudut klepnya, kita perlu merubah banyak hal. Jadi kita cari noken as yang memiliki lift yang maksimal, tetapi kita tidak perlu merubah banyak hal. Itu untuk harian nanti sudah cukup bagus. Nah, selain itu kalau kita sudah pakai noken racing atau noken yang liftnya lebih tinggi, kita harus juga porting lubang in dan X nya, lubang klepnya ya. In X kita besarkan sedikit, kita atur biar dia itu bisa maksimal. Nah, kayak gitu. Terus untuk ukuran klepnya kita pakai standar saja, itu sudah cukup. Oke, standar saja sudah cukup. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita cuma ganti piston saja tanpa mengikuti besarnya piston, otomatis performa mesin juga nggak akan terlalu jauh berbeda. Oke, seperti itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin yang pengen bore up mesinnya juga bisa langsung datang ke Om Gede Motor. Oke ya, kayak gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.